Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat
Bapa ya Bapa, terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah buat kami. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Shalom yang sudah bergabung pagi ini. Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Lastri, Pak Timo, Bu Foni, Pak Hartono, Pak Martin, Bu Febi, semua yang sudah tertulis maupun tidak di Facebook ya, CCMI, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Elias, Pak Elias, Bu Viken, Pak Henry, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elu, good morning. Mari kita baca Alkitab kita dari Roma 12 ayat 9 sampai 18. Roma 12 ayat 9 sampai 18. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 sampai 12 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin, amin, amin. Ini sekali lagi dinasihati kita semua oleh Rasul Paulus ya, supaya hidup kita ini di dalam kasih Tuhan. Ya. Kita menjadi cermin daripada karakter Kristus. Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Bu Ineke. Nah, pernahkah Anda berseteru? Nah, mungkin di meja rapat ya. Saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ini kan mau 17-an. Banyak rapat yang digelar di kampung-kampung, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan, kabupaten, rapat tentang 17-an. Nah, adakah orang-orang yang berselisih paham yang menyebabkan tensi naik ya? Sebetulnya kan harus sukacita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita, ya toh. Tetapi ada saja ya pengganggunya, itu pasti ada saja gitu. Jadi kalau dua orang sudah istilahnya mulai tegang ya, dan akhirnya bisa jadi adu mulut ya, itu kalau dalam rapat. Nggak kanti dengerin orang bicara, tapi selalu disela-sela begitu ya. Kemarin kami reuni ya, dari rekan-rekan TK, SD sampai SMP dari sekolahan kami TNH di Mojokerto. Nggak ada yang ini ya, bersih tegang leher, karena semuanya itu sukacita ya, dan semuanya dalam keadaan yang baik. Karena apa? Selamat dari maut. Dalam arti apa? Ada yang selesai diradiasi ya, ping 30. Saudara, bagaimana ya diradiasi 30 kali? Saya tidak bisa bayangkan, sampai separuh badan jadi hitam.
Tapi beliau datang ya dengan wajah sukacita dan gembira ria karena Pak dinyatakan udah bersih dari sel-sel kanker. Betul Pak Gem ya? Iya. Jadi dia segar ceria kok, malah yang suaminya yang rodok burek saudara. Karena kalau ada orang yang sakit, yang merawat itu lebih parah daripada yang sakit ya. Ya sebentar lagi mereka pasti sudah pulih ya. Nah kita benar-benar hidup dalam kasih ya. Mereka masih merayakan ulang tahun saya, ada ulang tahun Cik Meling yang tanggal 2 ya, saya tanggal 1, kemudian ada yang tanggal 2. Mereka masing-masing membawa makanan sendiri-sendiri ya, jadi tidak memberatkan. Ada yang membuka pintu rumahnya, mempersilahkan hadir, ada yang bawa macam-macam, pokoknya sampai serem deh. Saudara bisa lihat nanti di Instagram saya itu ya. 35 orang terkumpul. 35 orang ya. Tidak mudah untuk ngumpulin begitu banyak orang. Kalau kita di dalam reuni itu adu mulut, bertengkar ya, tidak mencerminkan karakter kasih tadi, pasti buyar ya. Disuruh kumpul-kumpul lagi pasti nggak mau. Betul nggak ya? Iya. Jadi apakah kita ini benar-benar hidup di dalam bagaimana zaman dulu ketika kita punya perbedaan pendapat tapi nggak menjadikan kita pecah ya. Dulu waktu masih remaja kita memang seringkali ayel-ayelan, bener ya Pak Gem ya? Iya. Seringkali ngotot-ngototan ya, nggak mau kalah gitu ya. Tapi ketika sudah lansia wis nerimo ae. Ngotot tiwas kesel nggak ada gunanya ya. Karena kita sudah melalui hari-hari yang jahat ini dan melihat apa efeknya daripada berbantah-bantahan. Gak ada hasilnya, malah apa? Memisahkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu jangan pura-pura. Tadi pertama sudah kita diperingatkan ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita seringnya gitu, kasihnya itu pura-pura ya. Ya, jadi kalau kita 2 orang tidak bisa sepakat, bukan berarti masing-masing dari mereka itu jahat, bukan. Karena pikiran orang kan macam-macam ya, lain-lain ya. Tetapi janganlah sampai ucapan kasar atau keras itu dikeluarkan. Karena apa? Tidak akan berhasil membuat orang lain berubah pikiran gitu ya. Jadi keyakinan kuat yang dipegang seseorang itu tidak boleh membuatnya mengabaikan sopan santun atau belas kasihan ya. Nah, siapa di sini kalau sudah kadung ngeyel itu sampai lupa daratan ya. Jadi jangan eyel-eyelan ya. Pendapat boleh berbeda-beda, tapi tujuannya adalah satu, yaitu untuk menyelenggarakan sesuatu yang engkau mau laksanakan. Jangan sampai akhirnya hancur berantakan. Ada orang yang kalau pendapatnya tidak diterima itu ngeyel, bener nggak? Iya. Ada. Pasti. Tapi ada orang yang sehati ya, ngalah. Ada orang yang ngalahan. Oh ya sudah, kamu aja, idemu bagaimana? Yang waras ya, yang ngalah. Yang waras yang ngalah. Nah ini kami mendapatkan kesempatan untuk lomba bikin tumpeng ya. Nah ini perjuangan ini. Masalahnya bukan perjuangan masaknya, tetapi nanti kalau dihidangkan itu desainnya disetujui atau enggak bukan oleh juri, tetapi justru tim kita. Tim kita ini mau sepakat enggak bentuknya seperti ini dan itu. Nah, itulah testingnya ya. Bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain dengan kasih ya. Dengan ide-ide dari ibu-ibu macam-macam itu bisa enggak ditampung di dalam satu kotak. Ya, itu wong kotak itu ukuran cuma 60-40. Sing ngerjain 5.000. Jadi apa ya? Nanti satu karepnya begini, satu karepnya begitu, nanti itu bisa nggak disatukan di dalam itu semuanya. Ya. Juga ada syarat-syaratnya di dalam pembuatan itu, kita tidak boleh masukkan ini buah-buahan. Itu buah, nggak boleh. Kita harus ada
slogan merah putihnya itu, slogannya apa saja ada, pokoknya syaratnya 1 lembar ya. Itu kan tidak mudah ya. Jadi apakah kita bisa dalam kita bersatu untuk menghadirkan tumpeng kemerdekaan yang dilombakan itu tadi? Ya mudah-mudahan bisa, karena kami sedang juga bergaul dengan orang-orang yang baru ya, bukan orang-orang yang sudah lama. Bisakah kita menerima kehadiran orang-orang yang baru itu? Nah itu masalahnya ya. Nah maka di dalam Roma 12 ini adalah panduan yang baik, bagaimana kita dapat saling mendahului dalam memberi hormat dan sehati sepikir dengan orang lain. Ini loh, ayo kita baca ayat 10 sama ayat 16 ya. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Nah itu. Kebanyakannya orang merasa dia lebih pandai dari orang lain ya. Itu nanti menjadi sebab daripada pertengkaran ya. Dalam pelayanan demikian juga ya. Kita hamba-hamba Tuhan mungkin melayani bersama-sama satu tim gitu ya. Bikin KKR lah, bikin acara Natal bersama lah. Apa saja ya bersama-sama. Tentu ada banyak karakter ya yang bergabung. Nah, apakah bisa? Tadi disuruh apa? Saling memberi hormat, ya kan? Artinya apa? Tidak semena-mena ya, tidak yo gitu ya. Terus kemudian aku apa tadi? Mengerjain semuanya, tidak usah kalian kerjakan. Sudah kalian pulang semua, aku saja yang bikin. Kalian ini amburadul semua. Atau diam-diam bikin di rumah terus nanti ditunjukkan padahal nggak disuruh ya. Terus ini hasil karyaku dan harus dipakai gitu ya. Waduh, ini jadi sombong kan ya. Dan apa ya, kesombongan dan kemarahan itu bisa dengan mudah menyimpangkan kita dari hal-hal yang tujuan semula gitu ya. Dan itu akan bertentangan langsung dengan kasih yang Allah kita ingin tunjukkan kepada orang lain ya. Kalau kita mengalah ya sudah, desainmu gimana, yaitu rencanamu bagaimana, di paduan suara sudah, nadanya bagaimana, terus bagaimana referennya 2 kali apa 3 kali dan sebagainya. Ini kita juga ibu-ibu latihan paduan suara ya, rame sekali. Jadi yang satunya minta seperti ini, yang satunya minta seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya mereka juga nyadari bahwa keterbatasan usia akhirnya menentukan. Nggak usah panjang-panjang ya, satu baris saja 3 lagu gitu ya. Nah, seperti inilah kita tidak boleh dengan sombong terus marah-marah ya, buyar ya, tidak jadi paduan suara. Belum lagi ngurus seragam ya, ngurus seragam merah putih. Nanti ada yang nge-share, oh ini murah 35.000. Saya bilang bacaan dulu. Wong itu loh untuk remaja, pemuda remaja lah, kita wis lansia emak-emak pisan ya, ukurannya jelas ya beda ya. Kadang-kadang seragam itu kan kita beli ya dipakai untuk semua, tapi ada salah satu orang yang tidak mau pakai seragam itu, kalau tanya kainnya gatel lah, kainnya jelek lah, warnanya jelek lah, ya itu tidak mau. Nanti ada aja gitu punya sadar diri pada semuanya. Yang lainnya mau pakai, dia tidak mau pakai gitu. Nah itu tadi yang dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah menganggap dirimu, nah itu kesombongannya muncul ya. Aku tidak mau pakai seragam ini, jelek. Nah itu kalau tidak mau pakai jangan ikut kur tadi itu, jangan ikut kata panitianya ya. Ada suatu saat memang begitu, dan saya katakan pada kalau dia tidak mau pakai seragam ya jangan ikut di dalamnya ya, keluarkan saja. Jadi semua yang mau ikut itu, karena satu orang ini jadi
kacau semuanya. Itu kita harus mau merendahkan diri ya di dalam perkumpulan. Ya itu. memang tidak mudah. Kita ini banyak orang, banyak suara, dan karakter berbeda-beda ya. Ada yang mau, ada yang tidak mau, ya sudah. Kadang-kadang kita ya bilang sudah, yang mau aja gitu ya, tidak pusing sama yang tidak mau gitu ya. Memang sulit untuk tidak menyalahkan orang lain ketika kita gagal mengendalikan emosi. Loh, sang pemimpin bisa emosi jiwa loh ya. Dahulunya ngomong ikut, dong-donge melirit ya. Itu kan jadi emosi jiwa karena kita kan harus merencanakan semuanya gitu ya. Tapi kalau kembali kepada firman, sedapat-dapatnya. Ayo kita baca. Kalau itu tergantung di ayat 18, ayo kita baca. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Nah ini penting ya. Ya. Kita bisa berdamai dengan semua Menyelesaikan orang. diri ya. Kalau kita dalam pelayanan sudah punya musuh-musuh, geng-gengan, itu sudah tidak sehat. Dan pasti tidak bakalan lama pelayanan yang model seperti ini. Karena pada dalam pelayanan tuh orangnya kan tetap aja, ya itu aja, lu lagi. Tetapi ketika kita tidak bisa membawa perdamaian, kita selalu kisruh, nanti akan terpental sendiri ya. Walaupun mungkin pemimpin tidak mempermasalahkan ya, maunya guyub gitu. Tetapi karena yang merasa ini sombong ya dan mudah marah ini ada, nah itu nanti bisa terpental sendiri gitu ya. Maka dari itu ayo kita sadari ya, kita koreksi. Apakah kita suka marah, apakah kita suka sombong, apakah kita nggak mau kalah, apakah kita bisa hidup berdamai dengan orang lain. Nah jangan nuntut orang lain dulu ya. Tetapi ayo kita pelajari diri kita sendiri. Oh iya ya, kalau aku baik, semua pasti baik. Amin. Amin. Jadi kalau itu tergantung kepada kita, tergantung kepada kamu. Ayo kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kita yang mengusahakan perdamaian, jangan nunggu orang yang seperti itu mau berdamai dengan kita, tetapi kita yang harus mengusahakan perdamaian. Ada amin? Amin. Peperangan di dunia itu ya sama seperti kita sebetulnya ya. Kalau nggak sombong negaranya, kalau nggak angku, dan kalau nggak merasa benar, ya pasti bisa ada perdamaian. Tetapi kalau saling bersikukuh, ya nggak ada damai sampai akhir zaman, ya nggak damai gitu ya. Maka dari itu sifat karakter Kristus ini kita harus makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Tidak sombong, rendah hati, apalagi mempunyai penguasaan diri, saling memberi hormat. Kalau berkumpul itu bisa menjadi sehati dan sepikir dan sebagainya. Jadi ayo kita koreksi ya. Perkataan-perkataan apa yang memicu kemarahan atau kebencian dalam diri kita. Tentu kalau ada orang mengkritik, oh begini-begini, apa yang mudah membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu langsung naik darah? Terus bagaimana mengubah situasi yang memburuk ya? Mungkin di keluarga Anda ini suami istri lagi bentrok, pemahamannya masing-masing. Apalagi kalau tidak seiman, jadi pemahamannya saling pegang masing-masing. Loh itu bisa break, itu bisa kacau, itu bisa pecah ya saudara-saudara. Maka dari itu sedapat-dapatnya tadi apa, kita ulangi lagi ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah itu berdamai. Maka dari itu pagi ini ayo kita ini bisa loh merubah situasi buruk menjadi penuh damai. Itu tergantung pada kita mau membawa damai apa enggak, apa mau meneruskan pertengkaran ya. Kalau ada seseorang yang lapor dengan emosi tinggi, apakah engkau memberi
solusi perang atau solusi damai ya. Kalau solusi perang wes ditinggal aja, nggak usah diajak. Wes dikeluarin aja dari grup, nggak usah dimasukin grup. Nah itu solusi perang saudara. Tetapi kalau solusi damai itu, ayo kita ajak baik-baik ya, kita nasihati dengan baik-baik. Tentu harus ada gayung bersambut. Tapi kalau enggak bersambut ya itu tadi sedapat-dapatnya. Kalau itu tergantung pada kita, usahakan damai. Ya ini nasihatnya Rasul Paulus. Di dalam suasana yang kacau, kalau jangan mengambil keputusan yang besar. Di situ keputusanmu pasti salah nanti. Ya, tenangkan dulu, doa dulu, baru ambil keputusan. Itu pasti keputusannya nanti bagus, ya. Ya. Ini ada apa namanya pantun dari Pak Bambang. Ada warna merah, ada warna jingga. Yang marah-marah dimasukkan kulkas aja. Enak adem. Supaya dingin. Kepalanya dingin ya. Jadi hati boleh panas tapi kepala tetap dingin ya. Jadi yang keluar tetap juga suara yang dingin gitu ya. Iya. Jangan emosi jiwa. Ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, yang mengajarkan kita selalu bisa menjadi pendamai di dalam sebuah konflik ya. Kalau kita hadir di tengah-tengah mereka, kita bisa menjadi pendamai di antara orang-orang yang konflik. Ya Tuhan, jamah kami, jadikan kami punya hati yang panjang sabar, sehingga kami bisa menjadi pendamai di antara mereka yang bertikai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah jamah kami, Kau pilih kami untuk kami bisa menjadi pendamai di antara sesama kita, baik di gereja maupun di lingkungan RT RW, di dalam kumpulan masyarakat, di dalam pekerjaan ya, semuanya kita bisa berlaku baik di antara rekan-rekan kita. Kita bisa saling mengasihi dengan tidak berpura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh kita mengasihi, sehingga ada kerendahan hati, ada kesabaran untuk kita bisa menjadi pendamai di antara mereka yang bertikai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami menyerahkan pagi yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Jika kami ada yang sakit, ya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Amin. Jika kami galau, Tuhan, Engkau menenangkan kami. Amin. Ketika kami mengalami perubahan-perubahan hormon dalam kehidupan kami, Tuhan, biarlah Engkau yang memantapkan atau menormalkan kembali, sehingga damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mempersilakan hidup kami dikontrol oleh Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah itu memenuhi hati kami dan pikiran kami. Kalau hari-hari ini kami harus bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan segala berkat-berkat Tuhan, Bapa, beri kami kesehatan, kekuatan. Kalau kami harus melayani, pergi jauh, keluar pulau, keluar kota, kemanapun Engkau kami utus, Engkau mengutus kami, Tuhan, beri kami kemampuan, hikmat, marifat, dan kesehatan, kekuatan untuk menjadi pelaksanaan amanat agung-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih semuanya yang pagi-pagi udah bergabung, juga yang nanti siang dan nanti malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin.